sahabat Ruang Dokter semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi singkat mengenai bahaya di air yang biasa kita minum dan bahaya juga di beras yang biasa kita makan, dan manfaat dari mesin water ionizer untuk sebagai solusi dari kedua masalah ini. Jadi konsumsi air minuman di kemasan di Indonesia itu mencapai dikatakan 23 miliar liter katanya. Jadi ini pelaporan bulan Januari tahun 2019, dan hampir separuh rumah tangga Indonesia sekarang minum air kemasan. Bahkan di kota-kota besar dikatakan 70% air minum itu berasal dari air minum dalam kemasan. Nah ini tabel perubahan penggunaan dari tahun 2005 sampai tahun 2017, di mana dulu itu sebagian besar adalah menggunakan sumur, air dari sumur. Air kemasan itu hanya 4%, dan kemudian 12 tahun kemudian air kemasan itu mencapai hampir 50% dari seluruh air yang digunakan dari seluruh masyarakat. Bahkan dikatakan 70% daripada air yang digunakan di kota-kota besar itu semuanya menggunakan 70% menggunakan air minum dalam kemasan. Nah, yang berbahaya kita minum sehari-hari ini ternyata ada beberapa isu kesehatan yang cukup mengkhawatirkan. Itu yang pertama adalah isu mikroplastik. Jadi ini beberapa berita yang bisa di-search sendiri di internet tentang penemuan mikroplastik di air minum kemasan. Hampir 2000 merek terdampak di seluruh dunia. Dikatakan ini penelitian yang lembaga independen di Amerika. Kemudian juga di Indonesia ini air mineral ternama mengandung mikroplastik sampai WHO pun memberikan pernyataan. Dan bahaya daripada mikroplastik ini adalah dia itu tidak bisa dicerna. Jadi ketika tidak bisa dilihat, tidak bisa dideteksi karena mikroplastik hanya bisa dilihat dengan mikroskop, tapi ikut dikonsumsi bersama air yang biasa kita minum sehari-hari. Kemudian itu tidak bisa dicerna si plastiknya, sehingga menyebabkan kerusakan berbagai organ-organ di seluruh tubuh. Jadi ini dalam jangka panjang dikatakan ada isu-isu yang berbahaya. Nah, ini kadar mikroplastik dalam partikel per liter untuk berbagai jenis merek air minum dalam kemasan yang beredar di Indonesia dan di berbagai belahan dunia. Nah itu isu yang pertama. Jadi isu kesehatannya, kita minum setiap hari dari pagi sampai malam dimanapun kita berada minum air kemasan, itu salah satu bahaya yang mengancam adalah bahaya mikroplastik. Yang kedua adalah bahaya dari bisphenol A. Bisphenol A itu merupakan suatu senyawa yang sering digunakan dalam pembuatan plastik, termasuk plastik air galon atau air kemasan. Nah yang berbahaya itu sebenarnya kalau kita minum biasa pada saat proses pertama kali pembentukannya tidak masalah, tapi bila terkena sinar matahari berjam-jam, komponen dari bisphenol A yang ada di dalam plastik ini akan melarut di dalam air yang terkandung di dalam galonnya. Jadi ini misalnya beberapa pembahasan berita di media luar negeri tentang botol-botol plastik galon yang terkena sinar matahari. Kalau terkena sinar matahari berjam-jam, bisa si bisphenol A-nya itu bisa melarut di dalam airnya, dan kemudian bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, dari mulai gangguan kesuburan, kemudian juga gangguan pada anak-anak, pertumbuhan dan perkembangan anak, kemudian juga risiko berbagai jenis kanker yang meningkat. Jadi artinya di air yang biasa kita minum, sementara kita lihat sehari-hari air yang biasa diantar ke rumah kita ini, itu tuh mengalami proses sinar matahari di jalan tol berjam-jam sejak diantar dari pabriknya ke berbagai kota di seluruh Indonesia. Jadi ini risiko dari mikroplastik dan bisphenol A ini merupakan salah satu ancaman kesehatan yang bisa menyebabkan berbagai penyakit, termasuk salah satunya tuh gangguan kesuburan, gangguan pertumbuhan anak, dan juga berbagai jenis kanker. Nah, sebenarnya jadi yang paling sehat itu sebenarnya adalah minum air langsung dari kerannya. Nah, cuman ini salah satu solusi yang biasa ditawarkan adalah penggunaan air namanya mesin reverse osmosis. Artinya mesin yang bisa mengubah air yang tidak layak minum, air ledeng, air tanah, menjadi air yang layak minum. Artinya yang bersih dari berbagai kuman, berbagai polutan dan sebagainya. Nah, artinya ini proses yang terjadi di air reverse osmosis ini, bakteri, virus semua
dihilangkan, kemudian dihilangkan juga berbagai zat yang berbahaya, klorin, lead dan sebagainya, arsen dan sebagainya. Kemudian TDS-nya juga diturunkan. Nah, ini yang jadi masalah di air RO itu adalah penurunan TDS sampai 0 atau sangat rendah. Jadi TDS itu adalah jumlah partikel atau mineral yang terlarut di dalam air yang biasa kita minum. Nah, air yang TDS-nya itu seharusnya norma sehatnya itu sekitar di bawah 300 menurut WHO itu masih cukup bagus, atau di bawah 200, di bawah 100. Tapi si air RO ini menurunkan si TDS-nya sampai nilainya sampai 0. Jadi air RO itu air kadar hidro, biasanya kayak kadar mineralnya itu sampai 0, bisa dari yang sangat tinggi sampai 0 ya. Nah, ini tuh ternyata penggunaan air dengan kadar mineral yang sangat rendah atau negatif atau 0 ini ternyata menurut WHO merupakan air yang tidak layak minum, artinya berbahaya bagi kesehatan malah. Jadi WHO mengeluarkan sebuah laporan yang dibuat oleh satu panel khusus tentang air RO ini, dan dikatakan bahwa air RO itu menyebabkan berbagai gangguan kesehatan di masa yang akan datang bila dikonsumsi secara terus-menerus. Cara ini tuh dianggap cara ideal untuk menetralisir atau meminimalisir dampak dari mikroplastik dan BPA, bisphenol A yang kita bisa konsumsi dari air mineral, galon air mineral yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Tapi ternyata air RO juga menyisakan masalah, yaitu ternyata menurut WHO berbahaya bagi kesehatan. Nah, di sini tuh solusi yang ditawarkan yang salah satu yang bisa jadi solusi adalah penggunaan mesin water ionizer. Tapi bukan sekedar mesin water ionizer, tapi mesin water ionizer yang dilengkapi dengan intelligent filter. Nah, di Indonesia sendiri ada 2 merek mesin water ionizer, yaitu mesin Kangen Water dan Life Water. Untuk pembahasan lengkapnya bisa dilihat di link di berikut ini di sini. Nah, yang Kangen Water sendiri untuk solusi ini tuh tidak bisa digunakan karena dia tidak dilengkapi dengan teknologi intelligent filter atau yang bisa mengubah air mirip air mesin RO. Nah, yang bisa digunakan adalah mesin Life Water, di mana mesin Life Water ini tuh bisa langsung mengubah air keran atau air ledeng bahkan air tanah menjadi air yang layak minum. Nah, tapi berbeda dengan mesin RO, dia tuh dilengkapi dengan intelligent filter, di mana TDS-nya tidak sampai 0, tapi dia melewatkan berbagai mineral yang dibutuhkan oleh tubuh ke dalam air yang akan dikonsumsinya tadi. Artinya bahaya dari air yang tidak punya mineral, artinya menurut WHO itu salah satu bahayanya air yang mineralnya rendah atau tidak ada sama sekali itu untuk pertumbuhan anak-anak dan orang lansia yang membutuhkan mineral dalam jumlah yang cukup, itu bisa berbahaya ke depannya. Nah, si intelligent filter yang dilengkapi pada mesin Life Water ini, salah satu manfaatnya adalah bisa menghasilkan air layak minum tapi dengan kadar mineral yang tetap cukup sehingga tidak berbahaya bagi kesehatan. Jadi solusinya dari salah satu solusi untuk masalah mikroplastik dan masalah BPA ini adalah penggunaan mesin Life Water, karena di Indonesia baru ada 2 mesin water ionizer, dan yang bisa mengubah dilengkapi teknologi mirip reverse osmosis itu baru yang Life Water. Jadi enaknya selain aman dari kesehatan, aman dari segi kesehatan, artinya tidak risiko mikroplastiknya bisa dihindarkan, risiko kontaminasi dari BPA bisa dihindarkan, juga yang punya mesin ini tuh tidak perlu membeli lagi galon air mineral sehingga bisa melakukan penghematan yang lumayan signifikan. Nah, jadi artinya dia bisa mengubah air yang TDS-nya sangat tinggi dari sekitar 500 sampai air layak minum yang tetap mengandung molekul mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sertifikasinya sendiri artinya cukup artinya dilengkapi dengan sertifikasi yang baik, artinya secara mikrobiologis, aspek fisik maupun kimiawinya si perusahaannya telah melengkapi airnya itu dengan sertifikasi dari PT Sukovindo dan Laboratorium PDAM Pemda DKI Jakarta bahwa airnya itu layak minum sesuai dengan standar air minum yang ada di Indonesia. Ini laporan dari PT Sukovindo, ini analisisnya, kemudian juga laporan dari PDAM DKI Jakarta laboratoriumnya yang menunjukkan bahwa air yang dikonsumsinya itu layak untuk diminum sehari-hari. Ya, jadi artinya dengan menggunakan mesin Life Water ini penggunaan kita tidak perlu lagi minum air dari galon mineral, bisa langsung dari air keran, tapi
layak minum dan juga mengandung mineral dalam jumlah yang cukup. Artinya mikroplastik bisa dihindarkan dan bisphenol A akibat kena paparan sinar matahari yang lama dari plastik air galon ini bisa dihindarkan. Jadi ini salah satu solusi yang cukup aman dan cukup ekonomis juga dalam jangka panjang karena juga penghematan juga. Kemudian yang kedua adalah tentang penggunaan pestisida. Jadi di pestisida ini dikatakan ini berita tahun 2014, penggunaan pestisida di kalangan petani baik untuk sayuran, buah-buahan maupun beras ya. Itu tuh kian memperhatikan, artinya kian tinggi penggunaannya. Jadi air si makanan nasi yang kita minum, yang kita makan dari beras, sayuran, buah-buahan itu mengandung banyak pestisida yang ternyata pestisida merupakan salah satu radikal bebas yang berbahaya. Dan ini tabelnya bahwa dia itu bisa menyebabkan gangguan janin, kerusakan janin, kemudian gangguan kesuburan, sterilitas pada pria, keguguran berulang. Tapi yang paling berbahaya adalah kerusakan otak yang menyebabkan banyaknya sekali anak-anak berkebutuhan khusus yang sekarang semakin banyak. Kemudian juga risiko kankernya meningkat. Hampir semua jenis pestisida seperti di tabel berikut ini tuh ternyata bisa meningkatkan risiko terjadinya kanker pada orang-orang yang mengkonsumsinya secara terus-menerus. Jadi ini bahaya. Salah satu pestisida ini adalah salah satunya yang paling ditakutkan adalah risiko terjadinya kanker. Sementara kita mengkonsumsi makanan, sayuran, buah-buahan setiap hari, bahkan sehari bisa 3 kali dari beras ini yang kita konsumsi. Nah, untuk mesin water ionizer juga bisa jadi solusi terhadap masalah ini, baik mesin Kangen Water maupun mesin Life Water, karena keduanya ini bisa menghasilkan pH yang tinggi yang bisa digunakan untuk air minum maupun untuk keperluan lain, dan pH yang rendah yang sifatnya asam kuat yang walaupun tidak bisa diminum mempunyai banyak manfaat. Salah satunya misalnya yang disebut electrolyte oxidized water ini untuk membunuh berbagai mikroorganisme, membantu penyembuhan luka. Tapi ada penelitian yang menarik bahwa diterbitkan di Institute of Food Technologies Journal tahun 2011, dikatakan penggunaan air yang pH-nya sangat tinggi dan mengandung hidrogen atau mengandung ORP yang negatif yang tinggi, atau air yang sifatnya asam kuat itu yang ORP positifnya sangat tinggi, bisa digunakan untuk menurunkan kadar pestisida sampai 74-86%. Artinya beberapa jenis pestisida itu bisa menurun kadarnya sampai 86% bila direndam dengan air yang pH-nya tinggi yang kaya akan hidrogen, kemudian atau direndam dengan air yang sifatnya asam kuat sampai 74% kadar pestisidanya itu menurun, tanpa dikatakan di akhir penelitian tanpa mengganggu nutrisi daripada makanan yang diproses tadi dengan air asam kuat atau basa kuat tadi. Artinya ini salah satu solusi juga. Jadi artinya kita dengan memiliki mesin water ionizer, kita tuh bisa memproses dulu terlebih dahulu beras, sayuran, buah-buahan yang akan kita konsumsi, sehingga kadar pestisidanya bisa menurun, setidaknya menurun sampai tinggal 10 atau 15% saja, sehingga bisa lebih aman, dan kemudian sisanya itu masih bisa kita netralisir dengan penggunaan air kaya hidrogen yang dihasilkan oleh mesin water ionizer tadi. Jadi kita seperti bisa dengan mesin water ionizer ini bisa menghasilkan sayuran, buah-buahan, dan beras organik yang bebas pestisida atau setidaknya mengandung pestisida yang sangat rendah. Nah, cuman ada catatan khusus untuk mesin Kangen Water. Ini tuh penggunaannya untuk jangka panjang, artinya untuk memproses beras atau sayuran, buah-buahan ini tidak terlalu disarankan. Ada 2 hal. Pertama, biayanya. Artinya untuk memproduksi asam kuat atau basa kuat dari mesin Kangen Water ini diperlukan yang namanya electrolyte enhancer. Itu perlu biaya yang mahal, dan dari segi kesehatan kurang bagus karena si enhancer ini tuh mengandung yang disebut natrium hipoklorit. Artinya itu larutan yang biasa digunakan untuk bleaching atau untuk pemutih pakaian. Artinya kalau kita memproses sayuran, buah-buahan dengan asam kuat atau basa kuat yang diproduksi oleh mesin Kangen Water tadi, itu tuh artinya sebagian natrium hipoklorit masuk ke dalam beras atau sayuran, buah-buahan yang kita proses. Jadi ini tuh kurang bagus untuk kesehatan bila dilakukan terus-menerus dalam jangka panjang, selain memang biayanya mahal karena harus membeli
larutan electrolysis enhancer. Nah, kelebihan dari si Life Water sendiri adalah karena dia sekali lagi dilengkapi dengan teknologi mirip reverse osmosis yang bisa mengubah air keran, air ledeng, atau air tanah menjadi air layak minum langsung dari keran tanpa menggunakan enhancer. Jadi penggunaan basa kuat atau asam kuatnya itu bisa langsung dari keran, tidak memerlukan biaya tambahan dan juga tidak tercampur dengan komponen kimia natrium hipoklorit atau sodium hipoklorit yang berbahaya bagi kesehatan bila terkonsumsi tadi. Jadi ini, dan juga selain itu molekul hidrogennya termasuk yang paling tinggi di Indonesia. Dia mendapat piagam penghargaan dari Museum Rocker Indonesia sebagai air dengan kadar hidrogen tertinggi, artinya bisa sampai 4-5 kali kadar common water, jadi sekitar 1600 sampai 1900 bahkan kadar hidrogennya. Dan ini tuh bisa juga untuk menetralisir radikal bebas dari sisa pestisida yang masih terdapat di makanan atau sayuran dan buah-buahan yang kita konsumsi tadi. Jadi demikian uraian singkat tentang bahaya dari air yang biasa kita minum sehari-hari dan dikonsumsi oleh keluarga kita, dari mikroplastiknya maupun BPA-nya, dan bahaya dari pestisida dari sayuran, beras, buah-buahan yang biasa kita konsumsi dan keluarga kita konsumsi sehari-hari, dengan solusi yang cukup sederhana, yaitu dengan menggunakan mesin water ionizer yang khusus di Indonesia itu adalah yang ada tersedia dalam mesin Life Water, di mana si mesin Life Water ini bisa proses jadi mengubah air yang tidak layak minum langsung dari keran menjadi air layak minum sehingga terbebas dari risiko mikroplastik maupun BPA. Kemudian juga dia juga bisa menghasilkan air dengan asam kuat atau sifat asam kuat atau sifat basa kuat yang bisa menetralisir, mengurangi kadar pestisida sampai 86% tanpa menggunakan electrolysis enhancer, sehingga biayanya tidak mahal, langsung dari keran, dan juga tidak tercampur sodium atau natrium hipoklorit yang merupakan cairan pemutih yang berbahaya buat kesehatan bila digunakan dalam jangka panjang. Semoga bermanfaat uraiannya. Bila dianggap bermanfaat, mohon di-share, like, subscribe, komen. Jangan sungkan untuk komen dan bertanya di kolom komen di bawah ini. Kita bertemu lagi pada pembahasan tentang manfaat dari air hidrogen maupun mesin water ionizer di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.